ke Baitul Maqdis atau Al-Quds belum lengkap kalau belum ke masjid yang satu ini, Masjid Al-Qibli. Masjid Al-Qibli memiliki satu kubah besar berwarna abu-abu kehitaman yang terbuat dari kayu di sisi dalam dan dilapisi timah di sisi luarnya dengan tinggi 17 meter. Awalnya dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab dari kayu dan batang pohon sebagaimana Masjid Nabawi dahulu. Saat itu dapat menampung hingga 1.000 jamaah. Kemudian diperbaharui dan diperluas oleh Khalifah Muawiyah bin Sufyan yang berkuasa pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Di masa itu, Masjid Qibli dapat menampung 3.000 jamaah. Tapi bangunan dengan bentuk seperti sekarang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan anaknya yang bernama Malik di periode 705 hingga 714 Masehi. Masjid Al-Qibli ini awalnya dibangun pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu seorang khalifah kedua yang mengunjungi Yerusalem. Setelah itu bangunan ini diperluas pada masa dinasti Umayyah. Dan sekarang masjid ini menjadi masjid utama Baitul Maqdis di mana para imam memimpin sholat 5 waktu, termasuk sholat Jumat. Oh iya, di Komplek Al-Aqsa selain 2 masjid besar, terdapat beberapa masjid yang ukurannya lebih kecil yang letaknya di bawah tanah. Salah satunya Masjid Al-Aqsa Tua, terletak di bawah Masjid Al-Qibli, pintu masuknya melalui tangga batu sebelah utara Masjid Al-Qibli. Ya, memang ada 3 pendapat ya berkenaan mengapa dipilih di Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama Islam. Ada yang menyebutkan bahwa itu pilihan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah memilih biasanya itu wahyu. Kemudian ada yang mengatakan menimbang-nimbang saat itu antara Masjidil Haram yang itu Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Masjidil Aqsa yang itu tempat kiblatnya Yahudi. Itu pilihan Rasulullah. Tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan pilihan untuk berkiblat kepada Masjidil Aqsa itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak Nabi Muhammad, juga bukan pilihan Nabi Muhammad. Ini sesuai dengan ayat la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak akan bicara sesuatu tentang keagamaan ini kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan kiblat pertama Masjidil Aqsa yang itu juga kiblatnya Yahudi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ruang sholatnya memiliki ciri khas kubah Umayyah di atas pintu masuk selatan di samping tiang-tiang batu besar yang ditambahkan selama pemugarannya pada 1927. Ini ada runtuhan, ya ada batu besar, ada runtuhan pertama masjid ya yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang ditinggalkan itu. Itu bisa lihat, itu ada batu besar, 1, 2, 3. Ya, dan ini ada kolom-kolom di belakang 1 dan di sana ada 1. Ada runtuhan pertama masjid yang dibangun oleh wallahu a'lam Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk orang-orang Yahudi, Nabi Sulaiman ada Raja Salomon. Disebut juga Musola Kodim, 2 ruangan ini dapat menampung 1.000 jamaah sholat. Di sini juga terdapat sumur minyak zaitun. Dulu tempat ini berfungsi untuk menyimpan minyak zaitun hasil sumbangan. Minyak zaitun merupakan bahan bakar penerangan masjid di masa lampau. Perjalanan kita lanjutkan ke Masjid Al-Marwani yang dibangun Khalifah Walid bin Abdul Malik. Terletak di bagian bawah dalam komplek Masjid Al-Aqsa, masjid ini terdiri dari 16 ruangan yang luasnya mencapai 4.000 meter persegi. Bangunan ini merupakan area tertutup paling luas dalam Masjid Al-Aqsa dan dapat menampung 4.000 jamaah sholat. Di dalam masjid ini juga terdapat mihrab Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Lalu ada juga Masjid Al-Buraq yang terletak di dekat Musola An-Nisa dan Masjid Mugoroboh.
Dinamakan Masjid Al-Buraq karena dikaitkan sebagai tempat mengikat makhluk bernama Al-Buraq yang jadi kendaraan Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Baitul Maqdis pada malam Isra dan Mi'raj. Di balik tembok Masjid Buraq ada tempat ibadah umat Yahudi. Tembok Buraq merupakan bagian dari tembok pagar Masjid Al-Aqsa di sebelah barat dengan panjang 47 meter dan tinggi sekitar 18 meter. Bila umat Islam menyebutnya sebagai tembok Buraq, orang Yahudi menyebutnya sebagai tembok ratapan atau tembok air mata. Mereka meyakini bahwa bagian tersebut merupakan sisa-sisa dari Haikal Sulaiman atau kuil pertama agama Yahudi yang dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Nah, ini adalah tembok ratapan, tempat ibadah dari umat Yahudi. Biasanya mereka ini beribadah di hari Sabtu, karena ini udah Jumat sore, jadi kayaknya udah mulai rame di belakang umat Yahudi untuk beribadah. Dan untuk hari Sabtu sendiri, ini turis nggak bisa masuk, jadi kita masih bisa kesempatan untuk bisa melihat langsung di hari Jumat ini. Pada masa pemerintahan Kesultanan Utsmani, orang Yahudi meminta Sultan Sulaiman memperkenankan mereka mendekati tembok Buraq atau tembok ratapan. Sulaiman Al-Kanuni mengizinkan mereka sebagai bentuk toleransi agama. Sultan Sulaiman Al-Kanuni membangun tembok Masjid Al-Aqsa pada tahun 1550 Masehi. Sejak dulu, umat Islam senantiasa bersikap toleran kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk hidup di kota Al-Quds dan di tempat mana saja sebagai bentuk toleransi Islam. Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan ke kota Hebron untuk mengunjungi Masjid Ibrahim yang juga merupakan makam Nabi Ibrahim alaihi salam.